Dilalap. Kenyang makan pempek. Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar untuk mengingatkan ya, kita sudah masuk minggu ke-8, minggu depan mungkin kita mid test ya. Nah, sebelum itu Pak sekedar mereview ya apa yang sudah kita pelajari ya dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8 ini ya. Materi yang sudah kalian dapatkan adalah materi tentang pengukuran, kemudian tentang welding, serta pemesinan, baik itu mesin milling atau press dan mesin bubut ya. Dan di mana di sini kalian sudah bisa mereview ya, sudah Pak bagikan materinya ya, baik itu melalui Zoom secara langsung ataupun kalian melihat YouTube ya, dan juga mencari sumber lainnya ya. Kenapa Pak katakan mencari sumber lainnya ya, mungkin kamu perlu juga referensi lain ya. Hal ini juga terkait nanti ya, sesuai dengan apa yang dikatakan sekarang ini ya, yang mana kita berkaitan dari apa yang disampaikan oleh Menteri dan juga pimpinan di Dikti ya, khususnya pendidikan vokasi, kamu itu merdeka belajar, kampus merdeka ya. Nah, seperti yang kita lakukan ini ya, sedikit sekali pertemuan-pertemuan yang mana Pak harapkan pertemuan yang sedikit ini dapat tersampaikan apa yang capaian yang akan kalian capai ya di akhir semester nanti. Nah, terkait dengan ujian mid nanti ya, materinya adalah dari pertama ya sampai dengan terakhir kemarin ya. Nah, di sini Pak sekedar mereview ya bahwa kalian ya sudah bisa mengaplikasikan terutama tentang pengukuran, karena pengukuran sudah kalian praktekkan di praktek bengkel ya. Tidak terlepas tidak kita nanti melakukan pengukuran. Apa yang dilakukan pengukuran tersebut terhadap benda yang akan kita buat ya, itu dalam praktek kecilnya ya. Dalam praktek kecilnya kita melakukan praktek bengkel, tetapi dari yang goal yang akhirnya kalian sudah bisa memilih alat ukur yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan kalian lakukan ya. Seperti yang Pak katakan bahwa di sini alat ukur ya, ada yang presisi, ada yang tidak presisi ya. Nah, alat ukur yang presisi salah satunya sudah Pak katakan di pertemuan pertama ya, sudah Pak berikan materinya adalah alat ukur jangka sorong dan mikrometer ya. Nah, tetapi di sisi lain ada keuntungan, ada kerugian ya dari alat ukur tersebut ya. Seperti halnya jangka sorong. Jangka sorong bisa melakukan ya, keuntungannya bisa melakukan 3 jenis pengukuran yang bisa kalian lakukan, yaitu pengukuran luar, pengukuran dalam, dan kedalaman ya. Nah, sedangkan mikrometer kalau itu kekurangannya ya, dia ada batas tertentu ya. Mikrometer ada batas tertentu. Mikrometer ada jangkauannya 0 sampai 25 mili ya. Nah, kemudian kelebihannya dia memiliki ketelitian lebih teliti daripada jangka sorong ya. Nah, jangka sorong kelebihannya dia jangkauannya lebih besar daripada mikrometer ya. Nah, itu alat-alat tersebut ya bisa kamu pilih ya saat melakukan pekerjaan proses permesinan atau juga kerja bangku ya. Bisa saja kalau seandainya itu tidak memerlukan ketelitian, maka kalian bisa lakukan pengukuran pakai mistar ya, karena mistar tidak ada nilai ketelitiannya. Nah, di samping itu kalian sudah bisa
melakukan perhitungan untuk mengetahui ketelitian suatu alat ukur, ya, untuk istilahnya mengkalibrasi alat ukur, ya. Makanya di sini ya kalian harus tahu cara menghitung ketelitian suatu alat ukur yang teliti, ya. Nah, nanti di perusahaan ya seperti itu nanti bisa dipraktekkan, ya, apa yang kalian dapatkan secara teoretik ya seperti itu. Di bengkel kamu sudah diajarkan juga ya bagaimana aplikasi alat ukur tersebut. Sudah kan praktek di bengkel atau belum? Sudah praktek bengkel kan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Di mana pengelasan sudah belum? Belum, Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Kerja bangku. Belum, Pak. Kerja bangku, kerja plat. Ya, oke ya. Kita lanjutkan ya. Jadi nanti kalau praktek di kerja bangku ya mesin yang baru kamu kenal ya adalah mesin bor. Ya, paling gerindra tangan, mesin bor tangan. Ya, mesin bor duduk yang untuk ngebor yang di depan meja Ibu Mardiana ya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian kalian menggunakan alat yang lainnya ya. Nah, terkait dengan itu ya yang sudah kita pelajari adalah mesin las ya, pengelasan teknologi pengelasan kamu sudah tahu secara teoretiknya dan juga tampilan yang Pak berikan ya di video-video yang Pak upload di YouTube ya, bisa kalian lihat di situ. Nah, kemudian persiapan apa yang dilakukan dalam pengelasan ya. Nah, itu kalau kamu harus mengetahuinya. Kenapa dalam pengelasan tidak sembarangan, kamu harus melakukan tack welding ya untuk memulai mengikat awal ya. Kecil pendek saja pengelasan awal ya supaya bendanya tidak bergerak ya. Nah, kemudian kamu melakukannya pengelasan tersebut. Terkait dengan itu kamu harus mengetahui sudut-sudut pengelasan yang baik, ayunan-ayunan yang baik ya, dan pengaturan arus listrik kalau seandainya kamu mengerjakannya di las listrik. Tetapi kalau kamu mengerjakannya di las gas, kamu mengatur tekanan kerja dari gas yang akan kita gunakan untuk pengelasan ya. Di sini las gas atau las asetilin atau las OAW ya, asetilin oksigen welding ya. Di situ ada pengaturan gas dan ada manometer tekanan isi dari tabung dan tekanan kerja yang harus kita atur sehingga hasil pengelasan kita sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dan terkait itu juga kalian harus tahu cara pengujian pengelasan ya, sudah Pak kasih semua. Kemudian bagaimana standarisasi yang harus diperhatikan dalam pengelasan. Kemudian dalam kaitnya proses pemesinan, kamu harus tahu jenis cutter atau pahat yang digunakan dalam suatu pekerjaan pemesinan, baik itu mesin milling maupun mesin press. Apa yang harus dilakukan dalam proses pemesinan? Kamu harus mengatur yang namanya kecepatan pemakanan, yang namanya kecepatan putar. Ya, dari apa yang kita gunakan cutter dan material yang harus kita pilih dalam penggunaan kecepatan tersebut ya. Itu ada tabelnya. Tabelnya bisa kalian lihat sebenarnya sudah Pak kasih juga PPT-nya ya. Di situ bisa kalian baca bahwa misalnya ST37 atau mild steel kecepatannya antara 15 sampai 25 meter per second ya. Nah, itu kita dapatkan nanti RPM-nya, kecepatan putar dari mesin kita bisa atur di mesin ya. Di situ bisa. Sama mesin bubut juga seperti itu. Ya. Nah, dalam kaitnya itu bisa saja nanti persoalannya bisa dikombinasikan dalam pengukuran, kemudian dalam pemesinan. Sama juga dalam pengukuran dengan pengelasan. Dan hal yang perlu kalian perhatikan bahwa K3 juga harus berperan di sini ya. Kita harus mengutamakan keselamatan kerja.
Kenapa ya sekarang ini di pemerintahan Indonesia ya harus memperhatikan K3. Setiap perusahaan terutama konstruksi saja sudah harus mempunyai sertifikat K3. Maka dari itu mungkin nanti kalian bisa cari kesempatan kalau ada yang sertifikasi K3 sebelum tamat kamu bisa ikuti ya. Nah, ini ada asosiasi K3-nya ya. Dan kalian harus pahami bukan hanya kalian perhatikan keselamatan kerja saat memakai mesin, tetapi keselamatan kerja itu saat kalian di mana saja ya. Di mana saja kalian harus memperhatikan keselamatan kerja. Hal-hal yang bisa timbul ya banyak sekali yang terjadi, kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Nah, di sini memang nanti ada khusus ya pelajaran K3-nya ya. Kamu K3 umum tapi bukan K3 tentang pemesinan secara utuh ya. Nah, tetapi semuanya satu sama lain terkaitan ya, terkait satu sama lain. Jadi kita bekerja dengan mesin ya harus memperhatikan K3. Kemudian bagaimana prosedur dari pengoperasian mesin tersebut ya. Sama seperti kamu di bengkel sudah dikasih tahu bagaimana menggunakan peralatan ini. Kalau kamu belum tahu, belum paham, tanya dengan instrukturnya ya. Dan kamu harus memperhatikan keselamatan kamu sendiri, maka kamu juga harus melindungi diri kamu dengan pakaian kerja ya yang disyaratkan di bengkel ya, terutama safety shoes ya, kemudian pakaian. Kalau rambut dipotong pendek, kenapa? Ya nanti kalau masuk ke mesin ya bisa berbahaya ya. Nah, ini yang harus kamu perhatikan ya. Dalam 3 tahun ke depan itu akan kamu lakukan ya. Di semester 1, semester 2, 3 dan 4 kamu akan melakukan praktek bengkel ya. Lalu kamu masuk produksi ya, kamu praktek produksi lagi. Kalau kamu masuk maintenance, kamu praktek perawatan perbaikan atau alat berat juga seperti itu ya. Nah, jadi di sini Pak harapkan nanti di akhir semester kamu sudah paham semua tentang teknologi mekanik ini. Tetapi ya di tengah semester ini harus ada nilai ujian tengah semester untuk membantu semesternya ya. Nanti minggu depan yang dipersiapkan untuk itu. Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah Jelas, jelas, Pak, jelas. mungkin tidak banyak lagi ya. Ini kamu bisa belajar mandiri ya di sini ya. Pak sudah memberitahu apa-apa yang akan diujikan untuk MIT nanti ya. Nah, untuk itu silakan dibuka kameranya ya, biar Pak print screen. Silakan buka. Pasang wajah gantengnya dan wajah cantiknya. Cheese. Sekali lagi. Tunggu ya, Pak simpen dulu. Yang belum dibuka, silakan dibuka semua kameranya. Ya. Sekali lagi, pasang wajah gantengnya. Cheese. Nah, ya seperti Siti Padilla, bagus sekali pose-nya ya. Hani juga senyumnya, yang lainnya ada yang separuh kepalanya. Nah, di Dwi Muhammad ya bagus ya. Oke ya, sebelum Pak akhiri ya, Pak cuman pesan ya, sekarang ini kita sedang viral ya, viral karena kejahatan, karena kesalahan, suatu kesalahan yang harus nantinya kalian balas dengan suatu prestasi ya. Kenapa Pak katakan ini? Ya tidak guna kita membuat video yang tidak karuan ya, terus diposting menjadi viral tapi merusak kondisi kita ya. Nah, sekarang kamu kalau buat video yang kreatif yang memang membangun
wawasan pengetahuan kalian ya. Itu ada hadiahnya. Kalau video viral kemarin mungkin nanti kena undang-undang IT ya. Nah, jadi sekedar Pak mengingatkan, dan laki-laki ya, semua cowok ya, tidak usah saling jilit-jilitan itu langsung marah ya, sabar ya, tidak guna. Kalau lah masuk penjara, yang rugi siapa? Kamu. Yang viral ke, yang video itu yang rugi siapa? Yang viral ke kalau dia mahasiswa politeknik juga rugi kan, jadinya jelek. Politekniknya sekarang politeknik banyak prestasinya. Uang nyingok bukannya yang bagus-bagus sekarang ini. Nah, jatuh ke kita ya, lembaga politeknik yang sudah dibangun 39 tahun, kemarin sudah berusia yes-nya sudah dilakukan ya. Nah, kalian harus menjaganya ya dengan prestasi-prestasi yang baik. Banyak kegiatan mahasiswa yang bermanfaat, siapkan saja dan kompromi dengan kakak tingkatnya mungkin ya, yang akan membuat tugas akhir kalian tanya, gabung ya, biar kalian nanti di semester akhir tidak kesulitan untuk membuat tugas akhirnya ya. Itu pesan Pak. Jadi yang harus dipersiapkan ya, persiapkanlah dari sekarang, seperti bahasa ya. Itu ada kemarin ada 25 orang yang ke Taiwan ya, dari D3 lanjut ke bachelor ya. Nah, dan kemudian ada 5 orang yang akan ke Hungaria ya. Itu kesempatan. Sebelum itu ya, kamu sudah tahu, siapkan diri kalian ya. Siapa yang pengen nengok Eropa atau yang nggak pengen nengok Eropa? Saya Pak pengen Pak. Nengok salju. Pengen Pak. Nah, kalau yang cowok biasanya nanya guling. Ya. Pengen ke Jepang Pak, aku Pak. Nah, ke Jepang juga boleh. Ya, ke Jepang juga boleh ya. Samunya sama baik. Boleh Pak. Jepang. Tapi dipersiapkan dari sekarang ya, bahasanya disiapkan. Kemudian ya, pelajaran kita ya. Yang poin penting pelajaran di mesin adalah gambar ya. Kenapa Pak katakan tekankan gambar ini poin penting? Karena itulah alat komunikasi kita ya. Jadi kalau sudah paham tentang gambar teknik, gambar mesin ya, kemudian bisa menggunakan aplikasi komputer, itu lebih baik ya. Nanti pelajaran yang lain merupakan supportnya, matematika supportnya. Bahasa, kenapa? Kalau kita pengen keluar negeri, go internasional, ya harus bisa berbahasa minimal Inggris ya. Kamu seperti kamu lihat Vicky Naki ya, nah, yang cewek pasti kenal sama Vicky Naki. Ani kenal nggak? Tahu. Tahu dah? Tahu Pak. Tahu ya. Kalau yang cowok tahu dah yang Vicky Naki? Juga berus ke. Tahu Pak. Tahu. Ada juga Tiru ya, bisa berbahasa. Raihan Pak tahunya. Apa Yuda? Apa Yuda? Yuda apa? Ngomong apa? Nah, bukan Vicky Raihan ya. Vicky Raihan ada, cakep juga Vicky Raihan ya. Jadi dilihat ya. Ya, ditingkatkan prestasinya ya. Jadi sekali lagi Pak ya, sekedar mengingatkan, kalau kamu pengen mencapai cita-cita tersebut, siapkan dari semester 1. Jangan nyiapkannya di semester 5. Sudah mulai late, itu sudah mulai terlambat ya. Itu siapkan dari sekarang ya. Banyak beasiswa, mau ke Jepang, mau kemana saja, uang Jepang tidak galak punya anak ya, generasinya sudah sedikit, maka kamu bisa memanfaatkan itu ya. Sama di Eropa juga ya, generasi mudanya sedikit ya, kita banyak. Nah, makanya kalian harus bisa berpikir kreatif untuk meraih itu ya. Nah, itu saja Pak Kira, Pak bisa akhiri ya. Ada pertanyaan sebelum Pak akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak, cukup. Oke ya, bisa semua ngerti, siapkan untuk minggu depan ya. Kalau tidak ada halangan,
nantinya Pak akan berikan soalnya di waktunya ya di grup, kemudian kalian ngumpulnya ya syaratnya ya harus tepat waktu ya, tepat waktu biar dinilai ya secepatnya. Itu saja Pak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.